Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 1, Praktikum Sistem Informasi Akuntansi, ingin menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kasus 1 sistem perkuliahan. Sebelum kita mempresentasikannya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Anissa Salsabila sebagai moderator. Selanjutnya, Valerian Odarik, Priscilia Aina Putriyama, Nelia Oktavianti, Putri Fahana Isabel, Yogi Arif Azari, dan Lailatul Husna. Baiklah, untuk kasus 1 sistem perkuliahan. Suatu instansi pendidikan mensyaratkan setiap mahasiswa untuk mengisi formulir registrasi secara online. Di sini, sistem pengecekan subsistem piutang dilakukan untuk meyakinkan bahwa tidak ada biaya terutang. Selanjutnya, untuk setiap sesi perkuliahan, terdapat sistem pengecekan transkrip mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan persyaratan kuliah. Kemudian, sistem melakukan pengecekan atas ketersediaan kelas, dan jika ada kemungkinan ruang untuk menambah jumlah dari mahasiswa bidik misi ke daftar kelas. Laporan yang kembali ke mahasiswa menunjukkan hasil pemrosesan registrasi. Jika mahasiswa memiliki tunggakan biaya, akan ada pengiriman tagihan yang berarti registrasi mahasiswa bersangkutan ditolak. Jika persyaratan perkuliahan tidak terpenuhi, mahasiswa akan mendapatkan informasi bahwa rencana perkuliahan yang diambilnya tersebut tidak dapat diregistrasi. Jika kelasnya penuh, mahasiswa akan mendapatkan pemberitahuan bahwa perkuliahan ditutup, course closed, jika mahasiswa tersebut dapat diterima dalam kelas perkuliahan. Selanjutnya, jadwal dan ruang perkuliahan ditunjukkan di samping nomor perkuliahan. Total dari biaya perkuliahan yang dibebankan kepada mahasiswa dihitung dan dipertunjukkan dalam sebuah laporan. Jumlah biaya tersebut kemudian di-entry ke dalam subsistem piutang. Ketika registrasi selesai dilakukan, laporan pendaftaran mata kuliah dipersiapkan untuk petunjuk lebih lanjut. Selanjutnya, diagram konteks. Terdapat 3 bagian dalam diagram konteks. Yang pertama, bagian mahasiswa, yang kedua, bagian sistem, dan ketiga, bagian administrasi. Dalam bagian mahasiswa, terdapat formulir rencana studi secara online dan kartu rencana studi. Selanjutnya, pada bagian sistem, melakukan pengecekan kelas. Dan jika ada penambahan jumlah mahasiswa, maka ditujukan kepada bagian administrasi. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini kita diperintahkan untuk mengembangkan sebuah data flow diagram atau DFD untuk sistem perkuliahan di instansi pendidikan. Seperti yang ada pada PowerPoint, data flow diagram atau DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Visual dari DFD menggambarkan tentang siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari start sampai finish. Teman-teman bisa melihat sebelumnya tentang diagram konteks ada mahasiswa, sistem, dan administrasi. Nah, di DFD ini dikembangkan jadi beberapa bagian. Teman-teman bisa melihat pada PowerPoint yang tertera. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai flowchart kasus 1 sistem perkuliahan. Flowchart ini terdiri dari 2 bagian, yaitu mahasiswa dan administrasi. Pertama, mahasiswa mulai. Selanjutnya, mengisi form registrasi online. Yang kedua, akan diproses oleh bagian administrasi, yaitu memproses data diri dan pengecekan piutang. Selanjutnya, jika mahasiswa tersebut tidak terdapat piutang, maka administrasi akan melakukan pengecekan transkrip. Selanjutnya, setelah pengecekan transkrip, administrasi akan memastikan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan persyaratan kuliah, maka sistem otomatis melakukan pengecekan ketersediaan kelas. Selanjutnya, administrasi akan memproses pengiriman tagihan. Jika terdapat tunggakan, maka data registrasi sebelumnya ditolak. Selanjutnya, pembuatan informasi kuliah yang tidak teregistrasi, maka pernyataan jika perkuliahan tidak terpenuhi, maka rencana perkuliahan yang diambil tidak teregistrasi. Selanjutnya, jika kelas yang diambil ternyata penuh, maka sistem akan otomatis memberitahu kelas penuh. Administrasi akan memproses pemberitahuan jadwal dan ruangan perkuliahan
jika diterima dalam kelas yang diambil. Setelah administrasi memberitahu jadwal dan ruangan perkuliahan, maka akan diterbitkannya jadwal perkuliahan beserta total biaya kuliah dalam bentuk dokumen. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengentri jumlah biaya perkuliahan ke sistem piutang. Lalu selesai. 4. Analisis kelemahan sistem pengendalian dari sistem perkuliahan di instansi pendidikan tersebut. Berikanlah saran sebagai upaya perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut. Kelemahan pengendalian dari sistem perkuliahan di instansi pendidikan tersebut ialah kemungkinan adanya kesalahan yang tidak disengaja, seperti dalam pemberitahuan kelas penuh, seringkali hal tersebut tidak sesuai dengan data atau kenyataannya, serta adanya perubahan kondisi yang tidak terduga yang membuat kegiatan tersebut tidak berjalan semestinya. Saran sebagai upaya perbaikan dari kelemahan sistem perbaikan ialah meningkatkan keakuratan dan keandalan data, sehingga lebih tidak adanya kemungkinan akan adanya kesalahan teknis, dan juga mempersiapkan lebih matang tindakan-tindakan yang mestinya dijalankan, sehingga bisa meminimalisir sesuatu yang buruk terjadi, atau bahkan berjalan dengan lancar kegiatan yang telah direncanakan. Nah, apakah teman-teman semua sudah memahami dan mengerti? Kalau belum, jangan lupa ditonton ulang terus ya videonya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.